karena memang saya ingin jiwa entrepreneurs itu harus melekat pada diri anak-anak sejak dini gitu ya, sehingga apapun dia akan berjuang gitu ya, dan akan perjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan apa istilahnya itu usahanya itu gitu ya. Resiko itu kan pasti ada. Kita sekarang aja pasti punya resiko ya. Saya bujangan, saya udah pernah mengalami minus 200. Saat itu bagi saya besar sekali kan. Di ujungnya saya sih berani mengatakan ya 60% bisnis itu insting. Kan ya, berbisnis itu sebenarnya selalu dua hal. Anda mengikuti market atau Anda menciptakan market. Pesaing itu jangan dimusuhi. Diajak kolaborasi. Iya dong. Keren banget. Iya kan? Kolaborasi itu kan selalu harus sama-sama win. Anda di posisi keuangan, terlambat aja Anda transfer. Salah aja Anda melakukan penagihan. Kan berpengaruh ke yang lain. Bukan karena Anda manajer keuangan jadi suka-suka, kan gitu ya. Dua hal yang harus benar-benar dikuasai ya. Yang pertama itu human capital allocation sama financial capital allocation. Karena kalau saya sebagai business owner, ya saya harus memikirkan semua. Sebenarnya inovasi itu kan diukur dari efisiensi ya. Ya. Jadi inovasi itu tidak mesti yang baru, yang new gitu ya. Berbisnis itu tidak sekedar tambah kali, tapi harus ada bagi kurang. Itu yang saya bilang ilmu Tuhan, ilmu penutup. Ya, climate change. Jadi climate change ya, perubahan iklim itu bukan lagi obrol, omong-omong. Iya, benar-benar. Real fakta. Value dikurang price dikali komunikasi. Kita harus 4C untuk ngedidik sekarang. Tapi mungkin hal yang nggak bisa dilawan itu kan umur. Ya, saya dulu itu waktu saya masih muda saya tahan mungkin hanya tidur 4 jam, 2 jam. Sekarang kan saya nggak kuat lagi. Jujur aja ya, lihat tim senang ya, lihat tim happy, lihat tim misalnya bahagia gitu ya. Kita misalnya membantu tim atau membantu orang, dia berhasil apa itu kan suka ya. Pergi ke Dakar bersama Bu Evi. Pulangnya ketemu masinis. Halo Sobat Dakar TV, kembali lagi di podcast ngobrol seputar bisnis. Kali ini bersama saya Aini, dan tentunya akan ngobrol-ngobrol bagaimana sih keberlanjutan usaha dari Dakar Group yang dipimpin oleh Bapak Kiman Siregar. Nah, karena sudah ada gestarnya, kita langsung sapa aja nih. Halo Pak Kiman. Ya, halo Mbak Ini. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Ini semeringah banget nih. Pastinya Pak Kiman udah nggak sabar nih ngasih insight bagaimana sih tips and trick supaya sobat-sobat Dakar TV nih bisa tahu gimana memulai bisnis, dan tentunya nggak cuma memulai aja tapi tetap keberlanjutannya tetap terjaga ya Pak. Karena nih Pak banyak banget ya, mungkin apalagi pas COVID nih ketika banyak booming startup ya Pak. Tapi ternyata mereka tuh umurnya nggak panjang gitu Pak, cuma 2 tahun aja, atau bahkan kemarin saya juga pernah lihat ya kayak perusahaan-perusahaan di bidang pertanian, padahal bagus banget ya Pak, tapi ternyata cuma 2 atau sampai 5 tahun aja. Nah kalau saya lihat dari profil Dakar Group, ini tuh udah lama ya Pak, dari 2002, ini beda selisih setahun aja nih Pak sama umur saya. Jadi udah panjang banget perjalanannya, dan tentu ada banyak banget ya Pak tantangan dan juga mungkin peluang usaha yang Bapak lihat selama menjalankan Dakar Group. Oke, nah ngobrol-ngobrol tentang Dakar Group nih Pak, penasaran nih Pak, gimana sih Pak awalnya Bapak tuh ngebangun Dakar Group gitu Pak? Dan bisnis apa yang pertama Bapak bangun gitu? Ya, baik, makasih ya Mbak Ini ya. Ini dari mahasiswa S2 Agribisnis ya. Iya, betul Terima kasih. Pak. Suatu kehormatan bagi kami ya, Dakar Group, Dakar TV, bisa berbincang-bincang. Saya kira anak-anak mahasiswa pasti punya pemikiran yang kekinian gitu ya, sehingga kami banyak terima kasih ya dikasih kesempatan. Jadi prinsipnya gini, saya kira memang yang harus pertama kali dimiliki seorang entrepreneur itu ya dia harus punya tekad bahwa berbisnis itu adalah sudah menjadi bagian dari dirinya gitu loh ya, sehingga apapun ya, dimanapun ya, karena memang itu udah dianggap bagian dari dirinya, udah dianggapnya sebagai profesinya, dia akan berjuang ya. Kita sering mendengar bahwa sebenarnya dalam kondisi apapun ya, kalau kita bisa istilahnya memikirkan, mengerjakan ya, mengeksekusi ya, saya kira itu pasti alam akan mengikuti gitu ya. Jadi ya untuk kita bisa bertahan ya memang kita harus jadikan itu sebagai istilahnya diri kita ya, hidup kita, profesi kita, sehingga nggak ada cerita kita misalnya untuk tidak perjuangkan kan gitu ya. Saya sendiri sebenarnya menjalankan usaha ini, kalau dibilang mungkin dari diri saya sendiri kan semenjak dari mungkin saya mengenal uang ya, karena saya dari kecil ya, kebetulan juga dari keluarga yang pas-pasan ya, keluarga tidak mampu lah bisa dikatakan.
saya itu mungkin sebelum sekolah sudah dalam tanda petik mencari uang lah gitu ya. Dan saya SD juga di kampung ya, SD Impres, itu jauh sekali di Sumatera Utara sana, Tabaksel sana. Sehingga dari SD, seingat saya udah bantu ayah saya jualan di toko, ya kan. Terus akhirnya itu jadi mendarah daging ya. Mungkin juga nanti itu yang juga menginspirasi kenapa saya sekarang mendirikan Sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School ya. Karena memang saya ingin jiwa entrepreneurs itu harus melekat pada diri anak-anak sejak dini gitu ya. Sehingga apapun dia akan berjuang gitu ya, dan akan perjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan apa istilahnya itu usahanya itu gitu ya. Terus kalau misalnya usaha legal ya, kita mungkin persingkat saja. Saya tamat 2001 di IPB ya, saya IPB ya, 134 ya, mungkin jauh lah di atasnya Mbak ini ya. Jadi saya tamat 2001, saya udah langsung bikin perusahaan di 2002. Saya udah bikin namanya CP Global Samudra. Ya 2002. Tapi ya saya udah menjalankan beberapa usaha lah. Bahkan saya pernah dulu bikin tambal ban ya. Semester 3 saya udah buat bimbel. Saya udah jadi apa istilahnya itu manajer atau pengelola kos-kosan dari mahasiswa. Saya dari mahasiswa. Saya bahkan bujangan tuh saya udah punya 8 mobil. Karena saya dulu memang pingin berbuat sesuatu gitu ya. Dan mahasiswa saya udah sering dapat uang dari jual beli tanah. Karena menurut saya itu modal yang boleh dikatakan kita hanya memanfaatkan intangible aset yang kita miliki ya. Artinya saya sebagai mahasiswa punya mungkin tenaga yang masih kuat ya kan. Kita bisa berjejaring, kita bisa berkawan ya. Dan bagaimana kita mengoptimalkan itu. Jadi makanya saya tamat. Saya juga nggak mau berlama-lama, saya termasuk yang paling cepat lulus di jurusan saya. Bukan juga karena pintar, saya mau menyelesaikan aja gitu ya. Ya. 2002 kita buat CP Global Samudra itu, saya bikin pemintalan benang gitu ya. Saya bikin workshop, saya jualan tali benang itu dulu sampai ke Lampung ya, sampai ke Kalongan, ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi gitu kan. Terus saya 2005 menikah, saya udah banyak sama istri juga menjalankan beberapa usaha ya. Kita punya rental mobil, angkot, sembako ya. Terus juga macam-macam lah ya, toko bangunan. 2008 kita bikin lagi CP Mitra Suplindo Pertanian. Itu lebih kepada sesuai dengan bidang saya, workshop dan fabrikasi alsintan dan jual alsintan gitu kan. Baru terus anak saya kan lahir pertama 2005 ya. Yang paling kecil dulu itu 2012 Raja ya. Baru sekitar 2016, 2017 udah kepikir ya. Maksudnya apa ya? Mungkin ya namanya cita-cita kan. Kita buat ke grup ya gitu ya. Siapa tahu suatu ketika bisa menjadi TBK gitu kan. Namanya juga cita-cita angan-angan ya. 2018 kita buat Dakara Group gitu kira-kira. Oke, terinspirasi dari nama anak juga ya Pak? Iya, nama anak. Oke, menginspirasi banget nih Pak. Jadi memang kalau saya tangkap tuh berarti untuk jadi pebisnis itu sebenarnya butuh pengalaman ya Pak. Nggak tahu-tahu langsung besar gitu ya. Ya, sama kayak sekolah. Saya kira semua punya SPP. Oke. Bisnis itu juga ada SPP-nya. Makanya kalau saya tuh kayak yang muda saya sampaikan, mumpung masih muda, habiskan masa gagalmu. Ya, saya juga gagalnya banyak. Kalau diceritakan nggak selesai-selesai. Panjang ya Pak, ini satu panjang. buku sendiri nanti ya Pak. Oke, jadi butuh exercise untuk bangun bisnis ya Pak ya. Betul. Oke, nah kalau sekarang ini kan mungkin banyak ya Pak anak muda yang kayaknya tuh untuk ngambil risiko tuh takut gitu Pak. Aduh takut rugi gitu kan, takut gagal gitu. Dan mungkin banyak juga yang ketika pandemi ini, terus bisnis-bisnis tuh udah pada tutup gitu. Karena mungkin mereka sekali diterpa sama pandemi, wah bangkrut terus nggak bangkit lagi gitu Pak. Nah kalau dari Bapak sendiri melihat risiko ya di bisnis itu seperti apa sih Pak? Ya, risiko itu kan pasti ada. Kita sekarang aja pasti punya risiko ya. Saya bujangan, saya udah pernah mengalami minus 200. Saat itu bagi saya besar sekali kan. Saya dulu masih bujangan pernah mendapat cek kosong 32 juta karena saya belum mengerti. Saya pikir kalau dikasih cek udah pasti bisa dicairkan. Iya kan? Tapi seiring dengan waktu ya saya kira ya itu tadi ya, apapun sebenarnya cita-cita keinginan itu kan harus di-exercise. Ya, jadi nggak bisa sama lah misalnya kayak anak kecil kan, berapa kali exercise dia untuk bisa berdiri. Sampai dia benar-benar bisa berdiri, bisa melangkah, bisa jalan, bisa lari kan gitu ya. Itu semua butuh exercise. Dan bahkan mungkin dia juga nggak bisa hitung tuh
berapa kali dia mencoba untuk berdiri, bangun, jatuh gitu ya. Nah, saya juga mungkin seperti itu karena kita sudah membiasakan diri mengalami risiko itu. Ya udah, saya sendiri kan orang kampung. Makanya saya berani, saya apapun bisa berani saya borohkan dulu kan gitu ya. Karena saya pikir saya datang dari kampung modal pakaian. Kalau saya kembali lagi ke kampung pakaian, impas. Saya itu aja dulu. Ya mungkin setelah sekarang inilah, setelah usia 40-an lah saya nggak berani boroh-borohkan lagi gitu ya. Kalau dulu kan teman-teman saya waktu saya tamat kuliah, tamat kerja cari uang, dapat penghasilan, dapat gaji tetap, saya malah punya utang dulu 16.500.000 sebulan. Saya tamat S1 itu. Jadi ya memang harus kayak gitu. Tapi kan saya punya keinginan. Saya waktu itu berani ngutang uang 200 juta, ya kan? Itu saya beli 8 unit mobil kredit semua, ya. Dan itu harus saya cicil kan. 16,5 juta lah sebulan. Tapi saya berpikir setelah 3 tahun ini lunas, saya sudah punya fix modal gitu ya, fix income sekitar 400 juta. Ya udah, karena ada keinginan kuat itu ya saya berani aja menjalankan. Berarti ada perhitungannya juga ya Pak? Oh iya, itu kelebihannya kita sekolah. Makanya saya nggak setuju orang berbisnis itu nggak sekolah. Saya sekolah saya sampai S3. Saya bahkan tidak pernah berhenti sebelum saya. Mungkin kalau ada S4 saya S4 kali. Waduh. Iya kan? Karena menurut saya itu spekulasi harus dicari kalkulasi. Jadi bisnis itu bukan main judi gitu loh. Oke, benar-benar Pak. Ya, tapi harus punya kalkulasi. Kalkulasinya, perhitungannya harus jelas. Minimal ya, kita mitigasi resiko. Ya, tapi kan apapun itu ya, makanya saya kadang-kadang sering menyampaikan ada 5 tips berbisnis itu ya. Tips terakhir itu ya ilmu Tuhan, ilmu penutup. Yang penting kita PDCA aja ya, plan, do, check, action ya. Terus pada saat kita sudah berusaha jalankan semua ya ilmu Tuhan, ilmu penutup. Jadi ya saya sering juga, misalnya dulu waktu main rental mobil, ada satu klien tuh sampai 80 juta dia nggak bayar kan. Ya udah gitu. Jadi ya jalannya terus jalanin gitu. Terus ya Pak, yang penting jangan berhenti ya. Jangan berhenti, jangan lari dari istilahnya tanggung jawab. Ya. Di bisnis itu kan selalu ada utang piutang. Saya nggak pernah lari gitu. Ya, kan? Kalau kita di ini ya kita datangin, kasih penjelasan. Yang penting kita kan jujur gitu loh ya. Karena kalau kita berbohong justru menambah masalah baru. Kita jujur, mau direstrukturisasi gitu ya. Ya tapi kita komit aja gitu. Ya kan? Jujur sama tanggung jawab penting banget. Oh iya, ya, itu Pak, penting. Ya? Karena itu melatih kita istilahnya untuk juga nanti lebih berhati-hati. Iya kan? Karena kalau kita nggak pernah menyelesaikan masalah kita nggak merasakan susahnya punya masalah itu. Kita nggak dapat histori atau nggak melekat pada diri kita. Tapi pada saat misalnya, saya susah loh kalau salah gitu ya. Sehingga kita berusaha untuk tidak salah. Dan seperti game juga ya Pak, jadi kalau kita udah berhasil menyelesaikan satu masalah, nanti bakal naik lagi ke level berikutnya. Oh iya, ya, Pak, ya? Jadi saya kira, makanya saya bikin di sekolah BCM itu entrepreneur school ya. Seseorang yang punya jiwa entrepreneur itu, di titik tertentu kan achieve-nya itu ya, capaiannya itu bukan lagi sekedar untung kan, tapi ada kepuasan tersendiri. Jadi makanya kita sekarang misalnya, kita bikin Dakara Konstruksi, Dakara Energi, Dakara El Sintan, Dakara istilahnya education gitu segala macam ya. Kalau ada kepuasan tersendiri. Jadi saya running ini jalan walaupun tidak maksimal, tapi bagus loh gitu ya. Itu nanti kalau sudah menjiwai menjadi kebutuhan sama misalnya ya kayak tadi itu ya. Karena kita udah senang ya senang aja melakukannya gitu. Bahkan ingin mencoba lagi gitu ya. Kalau misalnya di sini berhasil, kalau buat yang ini gimana ya? Gitu. Oke. Dan tadi Bapak juga sempat mention ya Pak, Bapak tuh punya berbagai macam lini perusahaan, ada di teknologi, pendidikan gitu. Dari sekian risiko yang besar juga pastinya ya Pak. Bagaimana Bapak sih bisa melihat peluang bisnis itu gitu Pak? Jadi Bapak tuh menghiraukan, tidak mempedulikan risiko-risiko yang ada gitu. Gimana Bapak cara ngeliat peluangnya? Ya, pasti ada teorinya ya. Tapi di ujungnya saya sih berani mengatakan ya 60% bisnis itu insting. Dulu orang misalnya berpikir harus misalnya 5P, misalnya place gitu ya, price, segala macam gitu ya. Oke lah, itu teori, kita ya makan aja lah istilahnya, kita ini aja. Ada lagi orang misalnya berpikir misalnya ya harus misalnya ada lagi 4C gitu ya, berpikir dari customer ya segala macam gitu ya. Tapi
apapun itu ceritanya gitu ya. Saya kira kita juga harus paham di mana kita istilahnya sanggup untuk running gitu loh ya. Dalam artian gini, makanya saya berani katakan bisnis itu kan sebenarnya ada 3 layer ya. Layer pertama itu seputar sembako, ya kan? Ya. Jadi makanya saya dari dulu ya, karena saya masih dulu pemula ya, saya berputar dari seputar itu dulu. Ya, jadi yang memang istilahnya setiap hari dibutuhkan orang. Jadi misalnya kayak ini, saya kira masih relatif muda, ya berputarlah di situ. Karena setiap orang dibutuhkan orang, ya tapi mungkin cuannya mungkin nggak seberapa. Tapi itu pasti akan sustain. Yang penting tidak mismanagement ya. Kita ulet gitu ya, pasti jalan. Makanya saya dulu waktu saya bujangan tuh saya bikin beberapa warung sembako, saya bikin grosir gitu ya. Sekarang selain grosir kita juga masih jalan gitu ya. Jadi ya jalan aja ya kan. Tapi makanya saya bujangan kan sudah bikin bimbel. Karena menurut saya tuh udah kebutuhan juga gitu loh. Bimbel itu udah kebutuhan. Tinggal kita jadi nggak mesti bisnis yang new gitu loh. Ya, tapi ya tinggal lihat aja orang melakukan ya, modifikasi sedikit ya kan, ATM aja, amati tiru modifikasi, ya tampillah sesuatu gitu ya. Nah, itu pasti jalan. Ya cuma mungkin nanti cuannya nggak seberapa kan gitu ya. Tapi kan bagi kita pemuda itu udah bagus dong. Yang penting saya bisa bertahan kan gitu ya. Baru second kedua itu sebenarnya menurut saya sih ya di pendidikan ya. Tapi mungkin pendidikan dan apa itu bisa lah menjadi utama, tergantung pendidikannya gitu ya. Tapi kalau misalnya berani kita misalnya bikin misalnya sekarang ada yang tren misalnya uji kompetensi, BNSP gitu ya. Iya benar-benar. Itu kan sudah menjadi scan kedua gitu ya. Sama mungkin orang sekarang itu apalagi di Bogor ini ya, misalnya menjaga penampilan, kecantikan, kesehatan ya, olahraga, itu udah scan kedua ya. Jadi itu mungkin kita udah punya modal ya, udah punya funding gitu ya. Nah, itu beranilah kita. Dan mungkin menurut saya ya scan ketiga itu ya main di pabrik. Ya. Jadi makanya saya sering sampaikan ya, kalau mau kaya berdaganglah, kalau mau kaya raya harus punya pabrik. Tapi kan itu investasinya juga besar ya. Benar-benar. Pasti mahal, makanya ceklah ya, misalnya 5 orang terkaya atau 10 orang terkaya, 50 orang terkaya, pasti rata-rata dia punya pabrik. Misalnya kayak Elon Musk dia punya pabrik, iya kan? Benar-benar. Buffett dia punya pabrik, kalau dia punya pabrik ya. Jadi ya pasti ke situ. Tapi kan itu nggak mudah ya kan? Benar. Kami misalnya sama tim dulu pernah misalnya waktu kami develop teknologi untuk pabrik heat exchanger, itu kita belanja sampai misalnya 20 miliar alat-alatnya, karena satu CNC aja bisa sampai 3-4 miliar. Tapi kan kalau bagi saya pemula, saya udah bisa bikin berapa pecel lele itu. Benar-benar. Iya kan? Iya, gitu ya. Jadi lakukanlah sebenarnya di mana Anda bisa gitu. Jadi tapi jangan hanya berangan-angan terus. Actionnya gitu ya Pak? Iya, makanya saya tuh ya tips kedua sebenarnya dari 5 tips yang saya buat tuh, jadilah eksekutor yang handal. Jadi jangan kebanyakan ide ya, tapi nggak pernah dieksekusi. Iya kan? Benar. Gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil, lihat peluang-peluang sekitar gitu ya Pak ya? Iya, itu dulu yang karena mungkin kalau di kalangan mahasiswa tuh mereka tuh menjual dari produk inovatif gitu Pak. Jadi mungkin mereka tuh membuat produk inovatif dulu baru dijual. Itu yang salah ya Pak ya? Karena nggak salah. Nggak salah. Tapi tergantung kemampuan Anda. Oke. Makanya kalau saya sih berani katakan ya, berbisnis itu sebenarnya selalu 2 hal. Anda mengikuti market atau Anda menciptakan market. Kalau Anda masih modal kecil, jangan menciptakan market. Anda butuh riset, butuh ini, buat teknologi itu belum tentu orang beli. Benar. Dan sebelum produk yang Anda buat itu istilahnya bisa dijual ke pasar, Anda sudah tepar duluan gitu loh. Tapi kalau Anda mengikuti market, ya ceklah apa yang dibutuhkan market. Jadi jangan melihat harus jual teknologi. Saya dulu makanya saya punya uang 200 juta, saya beli aja 8 mobil. Iya kan? Orang setiap hari kan butuh rental mobil, butuh angkot. Iya benar. Ya, udah pasti laku. Ya kan? Ngapain saya memikirkan yang ribet-ribet? Jangan ribet-ribet ya Pak. Tapi saya ada margin ya, ada sisa di situ, ya kan? Iya benar. Baru saya bikin sembako, dulu saya bikin warung-warung kecil dulu sampai 5 atau 6 ya. Saya bikin grosirnya. Orang setiap pagi pasti beli sembako. Iya benar Pak. Dibutuhin. Iya kan? Dulu saya masih bujangan, saya udah bikin warung makan dulu di Ciputat itu. Ya, orang pasti makan setiap hari. Iya benar Pak. Gitu. Ngapain memikirin yang ini dulu? Ribet-ribet. Walaupun saya punya tujuan.
Saya punya pathway, saya punya target, tapi target itu nggak bisa diomongkan saja, gitu. Ya kan? Benar. Berarti kita harus tahu posisi kita tuh di mana ya Pak, Iya supaya kita bisa istilahnya pas ketika memulai bisnis sesuai sama kemampuan Iya, kita gitu. Saya makanya saya nggak terlalu tertarik ya. Saya kan mentoring leader juga ya di PB itu ya. Saya kalau punya mahasiswa tinggi banget angan-angannya. Saya lihat kamu tuh benar-benar dari nol atau ayah kamu udah pebisnis ya kan. Karena kan nanti akhirnya pebisnis itu kan 3 jenis ya. Istilahnya ada by nasab ya. Keturunan ya Pak. By nasib ya kan. Sama by design. Jadi kalau saya sih lebih tertarik sama by design gitu. Ya by design itu kita harus tahu diri kita, harus tahu roadmap-nya. Kalau by nasab ya ayahnya udah kaya, ya pasti dia pebisnis. Tinggal nurunin aja ya Pak ya, benar. Misalnya kayak Putri Tanjung ya dia udah pasti orang kaya, orang bapaknya udah kaya. Benar. Mungkin anak bapak juga tuh bisa ngelanjutin. Ya harapannya kan gitu. Harapannya gitu. Saya makanya ya kita kasih tahu juga, saya terbuka juga sama anak, diskusi gitu loh ya. Saya sering sampaikan kalau ayah anggaplah misalnya ini anak saya pertama namanya Jack ya. Saya bilang anggaplah misalnya ranknya 0 sampai 10. Kalau ayah itu benar-benar dulu mulai dari 0 ya. Tapi mungkin karena kegigihan, keuletan ya, kerja keras, mungkin Jaki nanti nggak mulai dari 0 lagi saya bilang kan. Misalnya bisa aja mulai dari 5,5 ya. Tapi kan kalau dia juga nggak misalnya memiliki jiwa-jiwa yang harusnya dibutuhkan sebagai seorang entrepreneur itu, ya yang dari 5,5 tadi itu bisa turun. Tapi kalau dia misalnya bagus, kan kita belajar percepatan tuh. Ya, sebenarnya dia memanfaatkan percepatan aja sudah bagus, apalagi dianya bisa menambah kecepatan lagi. Bisa lebih cepat. Lebih cepat lagi ya Pak. Oke. Ini menarik banget sih. Jadi memang kita sebagai seorang pebisnis tuh harus tahulah posisi kita di mana, peluang yang ada gitu. Jangan muluk-muluk ya intinya Pak ya. Iya, harus terukur. Di situ ya, perlunya sekolah. Benar Pak. Harus terukur. Jadi pebisnis itu kan salah satunya kan ya dia harus bisa mengukur diri gitu. Benar. Mulai dari pembicaraan, sikap ya, gaya hidup, pola hidup harus terukur. Ada perhitungannya. Ada perhitungannya. Jadi jangan tiba-tiba merasa udah crazy rich aja gitu ya kan. Padahal bisnisnya baru 1 tahun loh. Kok bisa gitu loh ya. Aduh. Jadi belum teruji gitu loh ya. Iya benar Pak. Nah, terus kalau ini Pak, kan mungkin selama Pak perjalanan dari 2002 ke sini pasti banyak ya Pak kompetitor gitu ya. Gimana cara Bapak menanggapi adanya pesaing-pesaing gitu Pak? Pesaing itu jangan dimusuhi. Diajak kolaborasi. Iya dong. Keren Pak, mantap. Iya kan? Kalau saya kalau misalnya saya anggap Mbak Aini sebagai pesaing ya saya nggak mau ngomong dong. Benar. Iya kan? Tapi saya harus anggap Mbak ini sebagai kolaborator saya. Saya harus punya apa pemikiran Mbak ini ya. Tapi karena saya udah duluan, Mbak memikirkan saya udah lakukan kan. Iya benar. Karena saya udah sering gagal gitu loh. Makanya saya kalau ada mahasiswa yang saya jadi mentornya, yang dia ceritakan saya udah gagal. Kamu baru nulis proposal, saya udah lewatin itu. Udah fasenya iya kan? Ini ya Pak. Ya tapi siapa tahu ada yang baru. Ya saya harus dengar. Makanya saya di tim Dakar saya lebih tertarik yang muda-muda. Karena yang muda-muda itu relatif dia kan genuine ya. Ya, tapi di balik genuine itu kan dia punya originalitas pemikiran. Ya siapa tahu originalitas pemikirannya itu ya benar-benar kita dulu nggak kepikirkan itu gitu. Ya makanya menurut saya sih jangan dijadikan musuh ya. Kita anggap aja kawan. Tapi dalam artian karena gini pada akhirnya yang menang itu kan yang bisa efisien. Benar. Iya kan? Iya. Karena saya udah lewatin, saya pasti bisa melakukan lebih efisien. Iya kan? Tapi kan sama lah misalnya Mbak, ruangan ini kan saya lebih tahu gedung Dakar ini daripada Mbak. Iya benar. Saya udah tahu jalan mana yang lebih cepat ke lantai 3. Saya yang bangun, ya kan? Mbak masih menteorikan harus gini gitu. Benar. Iya kan? Kalau Bapak udah nggak usah tanpa lihat ini. Iya, udah hafal saya. Sudut-sudutnya pun saya udah hafal. Emang udah ini. Iya kan? Benar. Nah, berarti memang karena kan banyak banget Pak, mungkin anak muda yang kayak pesaingnya ini terus malah jadi kayak takut atau bahkan malah kayak kita harus menyaingi juga gitu. Enggak. Makanya saya bikin Dakar TV aja. Saya ke tim juga, saya nggak ada yang saya rahasiakan. Saya nggak ada. Dan saya nggak takut akan muncul generasi muda pengusaha. Ya bagus ya Pak. Memang bisa Anda kaya sendiri
membuat produk, siapa yang beli? Benar. Justru kalau kita mau kaya itu harus sama-sama. Kolaborasi ya Pak? Iya. Kan saya bikin Dakara Kopi. Tiba-tiba di sekitar Dakara Kopi ini nggak ada orang yang punya uang, ya kan nggak ada orang datang. Benar. Siapa yang mau beli? Masa saya beli juga gitu. Malah buntu ya Pak nanti. Justru harus kita dorong semuanya itu kaya, tapi memang kita harus kerja bersama gitu. Kita harus tim. Kan itu sama kayak misalnya konsep membangun negara kan gitu juga kan. Semua harus pintar, jangan disuruh masyarakat itu bodoh. Karena kalau dia bodoh nanti sumber masalah bagi kita. Tapi kalau dia pintar, ya kita nggak perlu. Sama kayak kita punya anak kan. Misalnya, kan kalau misalnya kita berpikir anak kita nanti akan jadi kompetitor kita, ya nggak usah kita sekolahkan. Iya kan? Biar kau bodoh terus nak gitu ya. Justru kita harus sekolahkan gitu. Biar dia mengurangi beban kita gitu. Benar. Kan makanya saya bilang, pada akhirnya kan orang seseorang itu kan, dia pasti ingin anggaplah sesuatu kan gitu ya. Makanya sih Dakar juga, misalnya bagi orang-orang yang misalnya sudah jujur ya, dia bisa punya kompetensi, jadikan aja direktur, ya kan, kenapa tidak ya kan? Kan sama-sama berjuang kita kan gitu aja. Benar. Toh gini loh ya, memang itu harus ada juga kesadaran bagi kita. Nggak perlu juga kita miliki semua. Untuk apa? Iya kan? Kan kita kebutuhannya juga hanya segitu-segitu aja kok, iya kan? Jadi harus kita punya kesadaran itu, sehingga kita juga happy aja menjalaninya gitu. Jangan mau semua kita ini kan. Kita ambil semua. Kita ambil gitu ya. Dan pada akhirnya kita juga nanti pusing sendiri, stres sendiri. Iya kan? Gitu. Jadi kalau ada pesaing itu malah kita ajak kolaborasi. Ya bukan sih, justru berkawan aja. Bagi orang yang mau jadi berkawan kan belum tentu juga semua sama pemikirannya kan gitu ya. Benar. Makanya saya sering bikin asosiasi. Saya kan aktif berorganisasi ya. Ya artinya di organisasi bisa kita diskusikan. Ngapain kita misalnya, oh enggak, dia udah riset, ngapain kita riset lagi tentang itu? Dia tinggal ceritakan aja. Jadi makanya Dakar itu banyak kawannya gitu kan. Jadi ya ngapain saya mengulang yang orang lain udah lakukan? Itu kan menghabiskan energi, menghabiskan biaya, menghabiskan waktu. Tapi kalau saya berkolaborasi, saya udah melakukan itu loh bang. Oh ya, gimana hasilnya? Gini. Oh, kalau udah cocok ya udah itu aja kita jalankan. Ngapain harus mengerjakan hal yang sama kan gitu kan? Gak sambil pusing ya Pak? Iya dong. Yang penting kan sama-sama. Kolaborasi itu kan selalu harus sama-sama win. Ya selalu begitu dong, ya kan? Benar. Oke. Nah, Bapak sempat mention nih tadi Bapak ikut asosiasi gitu ya. Tadi kan artinya dalam bisnis sebenarnya nggak cuma modal uang dan nggak cuma modal kemampuan doang, tapi ada modal relasi juga ya Pak, networking. Oh iya. Saya kira networking ya, perkawanan ya, jaringan ya, istilahnya ya itu tadi lewat organisasi kedaerahan, organisasi profesi, organisasi bisnis ya. Ya itu saya kira pasti sangat mendukung. Karena itu tadi kasihan lah gitu ya, orang yang mau mengerjakan sendiri ya. Bahkan sekarang pun kita kolaborasi dengan Google, kolaborasi dengan Google Biz. Itu kan juga nggak mesti harus kolaborasi dengan orang. Kolaborasi dengan misalnya sekarang AI kan gitu ya. Jadi ya masa kita mau mengerjakan semua. Jadi ya saya kira orang yang tidak mau berinovasi ya dia pasti akan tenggelam. Ya, jadi pasti akan dia tenggelam dan dia tergilas oleh zaman. Ya, makanya banyak kita lihat misalnya pemain-pemain besar akhirnya dia tumbang karena dia sendiri nggak mau improve. Makanya kenapa saya misalnya terus-terus sekolah? Karena menurut saya juga kita harus meng-HRD-kan diri kita juga. Ya, jadi jangan sebagai pebisnis nggak mau belajar lagi. Saya belajar dari yang muda-muda juga ya kan, belajar dari semua gitu ya. Nah itu biar kita tahu karena kepemimpinan itu kan belum tentu sama tergantung tempat juga kan. Benar. Saya juga selalu memposisikan diri seperti itu. Di bisnis yang ini ya pola kepemimpinannya saya coba seperti ini. Di bisnis yang ini seperti ini ya. Karena saya istilahnya sebagai leader, ya kan leader itu apa sih bisa menggerakkan aja kan tujuannya. Bukan ngebos gitu loh, itu salah itu. Bisa menggerakkan aja. Cara menggerakkan itu kan macam-macam. Ada dengan pikiran cukup, ada dengan istilahnya omongan cukup. Ya tergantung gitu. Ya kan? Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang leadership nih Pak. Kalau kan mungkin banyak ya perusahaan yang apalagi nih di anak-anak Gen Z tuh suka nge-tweet atau bikin status lah, bosnya nih nggak memanusiakan manusia gitu kan. Kerjanya mungkin harusnya dari jam 8 sampai jam 4 tahu-tahu lebih dari itu gitu Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih gimana sih cara Bapak tuh biar bikin pegawai Bapak tuh tetap loyal ke Bapak gitu? Gimana tuh Pak caranya? Ya,
pasti, makanya saya bilang tuh ya, tergantung juga bisnisnya ya. Kita kan punya juga Dakara Consulting, ya. Itu mungkin kalau untuk saat ini expertnya itu banyak yang WFH atau WFA gitu ya. Jadi hanya beberapa lah yang ngantor. Karena dia sudah tahu target outcome yang harus dia achieve gitu ya. Itu kan mudah, iya kan? Tapi misalnya untuk bisnis yang sifatnya memang permanen gitu ya, ya seperti Dakara ya dia harus punya jam waktu kan gitu. Ya artinya kita buatkan disiplin. Makanya kalau kita di Dakara Group itu ada namanya kita 5K ya. Ada yang pertama itu kejujuran. Ya, saya kira Thomas J. Stanley juga mengatakan ya integrity itu number 1 di dalam kesuksesan ya. Baru yang kedua kita kedisiplinan. Saya sebagian S3 saya kan di Jepang ya. Saya melihat orang Jepang itu disiplin banget ya, Pak. Jadi terutama disiplin waktu, disiplin perbuatan dengan tindakan gitu ya. Baru yang ketiga ya saya melihat juga kebersihan ya. Karena kalau kita juga udah terbiasa lingkungan, tempat kerja bersih, harusnya hatinya juga ikut bersih. Atau kalau hatinya udah bersih, harusnya tempat kerjanya juga pasti ingin bersih. Itu memang tergantung mau dari mana kita memulai ya. Baru yang keempat saya pikir ya juga komunikasi yang baik, communication skill. Jadi tapi saya bilang communication skill yang baik itu saya tidak selalu mendefinisikan harus lemah lembut. Tergantung siapa yang mau diajak komunikasi. Nggak mungkin saya lemah lembut kepada preman. Ya bisa-bisa saya yang dimakan. Iya kan? Bener-bener Pak, sesuai orangnya ya Pak. Tapi nggak mungkin juga saya marah-marah kepada klien ya, yang sebenarnya diajak bicara aja udah nangkap gitu. Ya, itu makanya saya bilang communication skill, keahlian berkomunikasi. Artinya dia harus tahu kemana berkomunikasinya kan, siapa lawan komunikasi kan gitu ya. Jadi bukan hanya komunikasi yang baik, tapi communication skill. Ya. Baru yang terakhir itu menurut saya itu teamwork, kekompakan. Ya. Jadi apapun ya harus kompak. Bahwa ada masalah, saya nggak suka dengan si Anus itu, kalau saya kadang-kadang saya buang. Saya selalu lebih mengandalkan objektivitas. Ya. Jadi ya manusia kan pasti salah, saya pun kan nggak sempurna. Pada saat ada kesalahan dia, kita harus objektif. Lebih banyak kesalahan dia atau kebaikan dia gitu. Ya kan? Jangan, ya kan sering disampaikan jangan mengambil keputusan saat emosi ya. Benar-benar. Tapi kita memang harus cek. Ada orang itu memang nggak bisa dikasih tahu lagi, ya kan? Artinya ya kita kan ya harus ambil keputusan juga kan gitu ya. Perlu tindakan gitu. Ya, tindakan ya. Karena itu tadi PDC ya, plan do check action gitu ya. Karena di sekolah juga pernah kita misalnya ada satu murid gitu ya. Ya karena memang dia udah menjadi masalah bagi yang lain daripada murid yang lain kabur ya kan. Mending murid yang ini kita mitigasi kan gitu ya. Gitu loh, ya. Jadi ada kalanya memang kita harus ambil tindakan itu. Jadi kalau di Bapak sendiri ini nggak Pak ada kayak program-program kumpul bareng sama pegawai atau mungkin liburan gitu? Ada. Ya kalau lagi ngumpul-ngumpul ya kita nyanyi-nyanyi happy aja kan. Itu salah satu cara deket dengan karyawan gitu ya Pak? Oh iyalah. Dan saya sebenarnya gini ya. Saya membangun Dakara itu nggak terlalu tertarik struktural. Jadi saya sering sampaikan, jangan Anda merasa manajer, merasa super. Orang saya aja nggak merasa direktur, saya bilang. Iya kan? Saya juga pekerja kan gitu kan. Iya kan? Jadi ya tapi memang yang mau saya bangun itu sebenarnya responsibility. Anda di posisi direktur, Anda di posisi manajer, Anda di posisi keuangan, Anda punya responsibility. Anda di posisi keuangan, terlambat aja Anda transfer. Salah aja Anda melakukan penagihan, kan berpengaruh ke yang lain. Bukan karena Anda manajer keuangan jadi suka-suka kan gitu ya. Tapi saya sebenarnya lebih berusaha menekankan Anda punya responsibility loh, Anda punya tanggung jawab. Kalau misalnya Anda dikasih level manajer, berarti responsibility Anda sebagai manajer. Kalau Anda misalnya dikasih responsibility sebagai misalnya posisi sebagai manajer tapi nggak memahamin bahwa Anda manajer, ya sebenarnya Anda nggak manajer kan gitu kan. Jadi bukan manajer. Ya, makanya saya nggak terlalu, makanya kan pola-pola itu kan sebenarnya ada di dalam tanda di pemerintahan ya. Tapi kalau di bisnis saya kira kita harus fleksibel ya, semua harus humble. Tapi yang saya ingin menilai seseorang itu nanti lihatlah kemampuan dia gitu. Jadi walaupun dia tidak mempunyai posisi, tapi dia bisa melakukan semuanya. Suatu ketika kita kasih dia kesempatan. Wah keren banget nih Pak. Ya soalnya kadang kan mungkin banyak juga nih anak muda yang ngebangun bisnis terus problemnya itu di tim gitu Pak. Sedangkan kan fondasi untuk keberlanjutan usaha mungkin salah satunya adalah kekompakan tim juga kan. Gitu. Tadi Bapak udah mention nih gimana caranya supaya
kompak sama timnya. Iya, makanya saya tuh dari dulu saya kan di awal-awal banyak juga lah kawan-kawan ngajak ini ya. Belum apa-apa udah yang bicarain siapa direkturnya, siapa direktur. Aduh. Ini saya bilang usahanya belum jalan udah mikirin siapa direkturnya. Ya, jadi itu pasti akan berat. Saya kan ya sering juga lihat anak-anak sekarang ya. Dia lebih tertarik menyusun struktur perusahaan gitu loh. Dibandingkan bisnisnya ya Pak? Iya gitu loh, kita ini mau berbisnis ya kan? Bukan mau kamu direktur keuangan, direktur umum, direktur ini, itu kan kita buat-buat aja lah kan gitu. Benar Pak. Jadi makanya itu yang saya pikir apa ya, lebih lagi itu pola pikir. Pola pikir ya Pak. Memang membangun pola pikir itu berat. Benar Pak, mindset itu selalu. Ya mindset itu berat. Ya, jadi itu yang harus ditanamkan. Ya struktur itu ciptakan sendirilah. Kita sendiri bernegara juga gitu. Saat ini kita presidensial ya. Suatu ketika kita nggak suka lagi ya parliamentary kan bisa kita tentukan. Benar-benar. Jadi makanya di negara atau di bisnis itu sebenarnya kan nggak ada konsep yang paling bagus. Misalnya kayak sekarang lah kita bilang presidensial lebih bagus, parlementer lebih bagus, ya liberal apa sekarang lebih bagus. Belum tentu, tergantung bagaimana masing-masing punya responsibility kan. Oke. Jadi sebenarnya mah kondisi juga ya Pak iya, ya. Jadi sebenarnya itu yang mau kita bangun itu sebenarnya lebih kepada mindset dan responsibility tim-timnya. Tim-timnya. Makanya saya pikir ya sebagai pebisnis dari sekian keahlian yang harus dimiliki kan menurut saya itu dua hal yang harus benar-benar dikuasai ya. Yang pertama itu human capital allocation sama financial capital allocation. Karena kalau saya sebagai business owner ya saya harus memikirkan semua. Iya kan? Tapi kan ada yang namanya business operator. Ya menurut saya itu business operator kan udah mulai level supervisor sampai ke direktur operasional dia udah business operator ya. Dia harus punya pemahaman human capital allocation. Jangan tempatkan seseorang yang di tempat yang dia sendiri nggak bisa. Akhirnya itu mengacaukan semua gitu. Benar. Ya. Jadi bikin tim yang malah amburadul gitu ya Pak. Amburadul ya, karena dia nggak punya responsibility, mau dipaksain juga dia nggak cocok di situ ya kan. Itu akan kacau tuh. Kacau, yes. Oke, nah ini menarik banget sih Pak, karena tadi tim itu jadi salah satu hal yang kuat banget lah gitu ya. Saya kira yang bisa sukses itu kan yang punya tim. Punya tim, benar. Kalau dia nggak bisa buat tim, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya Pak ya. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang inovasi ya Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, sebenarnya value yang mau dikasih dari Dakara Group ke masyarakat tuh apa Pak? Dan kira-kira inovasi apa sih yang terus ingin Bapak bangun gitu? Ya gini sebenarnya inovasi itu kan diukur dari efisiensi ya. Ya, jadi inovasi itu tidak mesti yang baru, yang new gitu ya. Tapi efisiensi ya. Jadi ya sebenarnya apa yang mau kita lakukan? Ya misalnya kayak bikin Dakara Coffee inilah sederhananya. Saya nggak mungkin bikin Dakara Coffee ini semewah misalnya saya membuat kopi di Jakarta Pusat. Iya kan? Beda lokasi ya Pak? Beda lokasi, beda market ya, beda kemampuan daya beli. Iya benar. Ya itu yang namanya menurut saya itu inovasi itu. Jangan berpikir inovasi adalah semua high tech segala macam. Padahal di situ nggak berlaku. Sama misalnya kayak kasih teknologi yang sangat canggih di sebuah pedesaan. Mereka nggak butuh itu. Akhirnya teknologi itu jadi memberatkan bagi mereka. Benar. Menjadi sumber masalah bagi mereka. Oh iya benar sih Pak. Iya kan? Berarti itu intinya kayak inovasi itu sesuatu yang bermanfaat gitu ya Pak buat orang. Iya, istilahnya yang inilah, yang apa istilahnya itu ya? Tepat sasaran. Yang gitu tepat ya, sasaran ya. Ya, jadi tepat sasaran. Kan kalau misalnya saya kasih teknologi canggih ke anak kecil, orang dia nggak ngerti, dilempar sama dia. Nggak paham. Ya kan? Jadi bukan inovasi itu ya Pak? Itu bukan inovasi. Oke. Itu juga paradigma yang salah kan? Benar Pak. Selalu orang berpikir inovasi itu buat yang sangat bagus, ya nggak bisa. Kita harus sesuaikan di mana tempat ya, di mana lokasi, siapa orangnya gitu ya. Nah, itu gitu. Nah, itu sih Pak, ini menarik banget karena tadi sih yang saya bilang mungkin teman-teman saya tuh berusaha untuk bikin ide apa nih yang kira-kira baru banget gitu yang nggak ada di sekitar kita gitu. Tapi iya, tapi ya kayak gitu itu ya saya kira ya itu tadi dia harus memahami dan harus melewatin tangga dulu. Ya, Pak. Jadi seorang newbie lah kita ya. Benar-benar newbie. Udah memikirkan gimana caranya misalnya bikin kafe yang punya lift apa, ya untuk apa gitu loh. Benar-benar. Tapi kalau misalnya kita mau jualan di Dubai ya, bolehlah memikirkan itu ya. Orang misalnya lagi berangan-angan tiba-tiba kopinya datang gitu. Ya itu oke. Benar-benar.
ya kan. Oke. Lihat lagi pasarnya ya Pak ya, segmentasi konsumennya gimana? Banyak itu saya lihat kawan-kawan itu ya, saya kan juga berkawan ke banyak orang ya. Soalnya dia lulusan dari luar negeri, MBA dari luar, tiba-tiba ajak berbisnis, kita kasih tahu dia punya pemikiran, ya nggak nyambung ya udah silakan aja gitu. Tiba-tiba nggak nyampe 1 tahun, benar lu bro, uang gua udah habis nggak ini ya udah. Lu kan udah kasih tahu nggak dengar saya, kan? Iya problemnya kadang gitu sih Pak. Iya gitu. Jadi dia juga nggak adaptif. Ya saya kira memang bisnis itu kan juga ya, pebisnis itu ya dia harus punya sifat kreatif ya, dan juga harus adaptif, ya kan? Gitu loh. Iya, soalnya banyak banget orang yang bisa memulai bisnis tapi mereka sulit untuk mempertahankan bisnisnya gitu. Oh iya. Benar itu. Lagi kayak kemarin pandemi itu kan orang nggak sangka-sangka ya. Terus tiba-tiba wah ini lockdown gitu kan. Banyak banget yang tutup gitu. Makanya menurut saya tuh kayak penting banget nih buat anak muda biar gak cuma apa ya memulai aja tapi bisa mempertahankan bisnis biar lebih sustain gitu ya Pak. Itu tadi sebenarnya adaptif. Kita kan punya juga Dakara Consulting. Pada saat dulu COVID saya langsung bikin online trainingnya. Dari harga offline 8 juta, saya langsung bikin online 1 juta. Tapi kan pesertanya bisa 100 orang ya, sama aja. Sama aja ya Pak, benar-benar. Itu adaptif itu. Oke. Jadi jangan sampai kawan saya itu WA saya, bro nggak salah bro, dari 8 juta ke 1 juta. Ya terserah, kita lihat aja nanti. Saya bilang. Alhamdulillah bisa bertahan. 3 tahun COVID kita survive aja. Mantap. Itu strategi juga ya Pak. Iya dong. Makanya saya bilang kita harus eksekutor yang handal kan. Benar-benar. Jangan dipikirin terus. Iya benar-benar kadang gitu Pak. Aduh, udah dipikirin sampai kompleks banget gitu Pak. Iya. Wah, analisa. Sampai bingung gimana cara orang analisa gitu, SWOT yang berlembar-berlembar gitu kan. Nggak pernah dieksekusi. Nggak jalan-jalan juga ya. Iya benar Pak. Makanya tuh harus jadi eksekutor juga, jangan jadi planner aja gitu ya Pak. Iya. Oke. Nah Pak, kalau menurut Bapak sendiri ini penting nggak sih Pak adanya kayak misi sosial gitu dalam bisnis? Wajib ya. Saya kira wajib ya. Makanya saya sampaikan berbisnis itu tidak sekedar tambah kali, tapi harus ada bagi kurang. Itu yang saya bilang ilmu Tuhan, ilmu penutup. Ya. Saya belum pernah menemukan orang yang banyak bersedekah, banyak berbagi bangkrut. Ya kan? Tapi harus terukur juga, jangan pula kita sedekahkan semua gitu loh ya. Ada bersedekahlah ke orang yang butuh gitu loh kan. Jadi gitu ya kan. Itu wajib tuh. Jadi jangan juga terlalu pelit gitu ya. Tapi harus terukur juga. Ya kan? Kalau di Dakara Group sendiri, kira-kira misi sosial yang Bapak kasih ke masyarakat tuh dalam bentuk apa tuh Pak? Ya, kita dulu ada Dakara Berbagi. Waktu COVID itu malah kita gencarkan Dakara Berbagi. Itu namanya kan social entrepreneur. Widih, keren. Kita dulu berbagi ke mahasiswa-mahasiswa. Lihat mungkin di YouTube kita masih ada itu. Kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa makan segala macam. Kita dulu setiap hari di depan tuh bikin bagi-bagi ini gitu ya. Kalau misalnya di sekolah, kita juga kasih beasiswa, ya kan? Ya terutama di circle-circle kita lah. Ya kan? Jadi nggak cuma tentang profit doang ya Pak? Karena kan banyak banget nih orang tuh mikirnya bisnis harus profit tapi lupa sama Iya, tapi kan gitu. kita hal itu tadi saya bilang ilmu Tuhan ilmu penutup kan. Kita harus tahu kan kan di atas kita ada yang nggak bisa kita kendalikan. Iya benar. Iya kan? Makanya konsep berzakat kan gitu. Iya, benar. Iya kan? Jadi harus kita kan makanya kita di Sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri itu saya bikin 3 tagline ya. Apa berkarakter Islami, berperilaku mandiri, berjiwa pengusaha. Jadi walaupun dia berjiwa pengusaha, tapi yang 2 itu dia lewatin dulu. Dia harus berkarakter Islami. Karakter Islami itu kan dia harus hatam dan menjalankan rukun Islam, rukun iman, al-ihsan kan gitu ya. Baru berperilaku mandiri ya. Dia harus bisa mengerjakan secara mandiri ya. Kalau bisa ya jangan ngerepotin orang kan gitu ya. Ya, jadi ya baru ya harusnya dia kalau jadi pengusaha pun dia pasti akan pengusaha yang bermanfaat. Pada saat dia bermanfaat, ya harusnya orang lain kan juga memberikan manfaat untuk dia. Kan gitu. Jadi jangan untuk sendiri-sendiri aja gitu ya Pak. Pasti berat lah kalau untuk sendiri-sendiri aja. Iya kan. Tapi kan apa istilahnya itu ya semuanya harus terukur lah ya. Gitu. Berarti kita tuh sebagai anak muda juga harus mikir nih apa sih dampaknya gitu ya ke orang lain gitu. Terus ini Pak, karena sempat lihat juga di profilnya Dakara Group ya, Bapak itu kan concern ke lingkungan Pak. Nah, kira-kira kalau dari Bapak sendiri, apa sih Pak dampak yang mau Bapak kasih ke lingkungan gitu? Iya, saya nyatanya kan saya 97 kan ke IPB ya. Iya. Dulu saya itu mau tidur tuh harus pakai kaos kaki biar nyaman, karena dingin. Sekarang harus pakai AC biar nyaman kan. Bener-bener Pak, sudah panas. Itu kan real. Ya, climate change. Jadi climate change ya, perubahan iklim itu bukan lagi omong-omong. Iya, benar-benar. Tapi real fakta. Fakta ya.
Artinya ya kita kan, saya juga kebetulan baru pulang dari Medan, baru saya nyampe semalam kan. Di Medan itu ada sangat panas sekali sekarang. Ya, saya dulu kecil masih nyaman tinggal di kampung saya itu. Ya, tapi apa yang bisa kita perbuat? Ya, itu kan artinya kan akan dinikmatin oleh anak cucu cicit kita nanti kan. Ya, jadi makanya sekarang saya kan ketua Indonesian Life Cycle Assessment Network ya. Itu kita salah satu programnya itu bagaimana mengurangi dampak lingkungan bagi perusahaan-perusahaan yang berproduksi. Makanya mungkin tambang batu bara, industri otomotif, oil and gas itu banyak klien kita. Saya kasih introduksi itu, tim kita juga memberikan introduksi itu. Nggak bisa lagi kita hanya sekedar cari cuan dari bisnis apa namanya itu ya, resources kan gitu ya. Tapi kita harus kembalikan ke alam. Makanya sekarang juga saya juga ikut ya. Kita lagi ramaikan juga carbon trading kan gitu ya. Itu lagi ramai banget tuh Pak, carbon trading. Jadi ya harus yang merilis karbon, memproduksi karbon banyak, dia harus membayar bagi orang yang men-shaping karbon. Jadi kita menggunakan, tapi kita juga mengembalikan juga ya Pak, itu konsepnya. Ya itu kan alam itu kan butuh keseimbangan. Kalau misalnya alam juga tidak dapatkan itu ya nanti alam itu sendiri yang menghanyutkan kita. Ngamuk ya Pak, alamnya. Sampai kayak sekarang udah kerasa banget tuh perubahan iklimnya udah kerasa banget. Itu untung Indonesia belum termasuk 10 negara terpanas. Kalau nggak salah terpanas kan Myanmar ya. Singapura itu kalau nggak salah negara ke-8 atau ke-9 terpanas di dunia. Indonesia itu belum masuk yang 10. Belum masuk ya Pak. Tapi hampir rata-rata terjadi peningkatan suhu. Gitu. Terus kalau saya baca-baca juga tuh sebenarnya Indonesia itu salah satu tempat strategis untuk ngatasin climate change gitu Pak. Jadi kayak banyak banget nih negara-negara luar atau kayak NGO luar tuh yang invest kayak penanaman mangrove di Indonesia. Iya, itu bagian dari carbon trading itu. Carbon trading juga ya. Oke. Yang menarik Pak. Nah, kalau di UPA sendiri Pak, lebih penting profit atau misi sosial Pak, atau kedudukannya setara gitu? Nggak bisa kayak gitu cara berpikirnya. Itu kan urusan telur dan ayam kan. Iya. Mana yang duluan? Nggak selesai itu. Oke. Ya, itu kita bahas sampai besok nggak selesai. Nggak selesai gitu ya. Semuanya penting. Semuanya penting. Lebih bagus itu sama-sama dijalankan. Kan gitu ya, triperhelik untuk lingkungan itu selalu gitu kan, ekonomi, lingkungan atau sosial. Itu nggak agak susah itu dibahas. Dikerjakan aja berbarengan gitu. Benar. Jadi sama-sama penting ya Pak dua-duanya. Oke. Nah, kalau dari harga ya Pak, Bapak tuh ciri-ciri pengusaha yang ini kalau harga tuh harus paling murah di pasar gitu biar laku, atau Bapak tuh tipikal pengusaha yang nggak mau merusak harga di pasaran gitu Pak, jadi memang sesuai kualitas gitu? Konsepnya sebenarnya nggak gitu. Konsepnya itu saya kasih konsep ya, kayak anak-anak juga saya sering sampaikan. Bisnis, sales atau marketing itu sebenarnya selalu anggap misalnya marketing atau bisnis ya sama dengan value dikurang price dikali komunikasi. Ya, nggak punya value, Anda kasih price-nya tinggi, orang nggak mau. Benar-benar. Value-nya bagus, harganya murah, tapi nggak anda sampaikan, orang nggak tahu. Kan orang nggak bisa tebak-tebak. Benar-benar. Misalnya kini saya punya Dakara Coffee, kan harus punya value ini, ya kan? Kopinya berapa, FN-nya berapa, ya, racikannya berapa, terus price-nya kan harus disesuaikan. Benar-benar. Pak Barasa misalnya value-nya misalnya 8, ya kan? Kasih price-nya 6. Ya berarti kan orang dapat margin 2. Dia nggak merasa rugi, ya kan? Benar. Kan sering kita lihat misalnya sekolah, ada yang sampai uang masuknya 40 juta, 60 juta, tapi antri orang situ, karena dia membangun value dulu. Iya kan? Jadi nggak gitu cara konsepnya. Makanya itu harus ada di benak kita sebagai pengusaha. Tapi nggak dikomunikasikan, kita nggak punya digital marketing, nggak ada marketingnya, ya orang nggak tahu. Makanya kita buat Dakara TV. Salah satu branding. Oh iya dong, kan harus di speak. Misalnya saya punya value 8, price 6, saya margin 2, tapi saya punya tim yang setiap hari diomongkan 8 kali 2, 16. Tapi saya tadi hal yang sama, tapi tim saya itu diam, nggak ada yang ngomongkan. Dia hanya anggaplah ngomong dikit-dikit. Berarti hanya 2 misalnya komunikasi dia. 2 kali 2, 4. Jauh sekali bedanya. Makanya kita banyak sekali di dalam marketing.
Widih, keren. Jadi emang apalagi sekarang lagi zaman teknologi Ya, iya canggih dong. banget ya Iya Pak. dong. Jadi emang harus diberdayakan lah internetnya ya Pak ya. Iya, iya. Oke, ini saya baru tahu nih Pak ilmu tadi value dikurang price. Iya. Itu Iya. selama saya belajar ya belum Iya itu ya harus dapat sendiri dari praktek kan. praktek ya, oke. Ini ilmu Iya, dari Pak jadi Firman nih. belajar di kampus itu kan jangan apa namanya itu hafalin textbook dari dosen. Iya, benar. Ini apa intinya nih kan gitu. Saya sebenarnya bukan juga yang terlalu senang menghafal ya. Langsung praktek ya Pak. Langsung praktek gitu ya. Dan saya itu dulu waktu kuliah saya selalu ingin duduk di depan. Karena saya maunya hari itu tuntas urusan dengan dosen itu gitu. Oh iya benar Pak, benar. Jadi belajarnya di kelas ya Pak. Belajar di kelas karena habis itu saya maunya aktivitas lain gitu ya. Oh iya benar. Karena ada orang itu dia dosen kuliah dia duduk tidur, nanti di rumah baru dia pelajarin lagi. Itu menurut saya itu pekerjaan sia-sia gitu. Benar, saya setuju Pak. Saya juga dulu kalau misalkan duduk tuh emang harus di depan sih Pak. Lagi kalau menurut saya kelas tuh kayak penting banget untuk bertanya kan Pak. Iya, iya. Karena pasti susah banget ngechat dosen gitu ya. Betul. Oke, ini menarik banget. Nah, ngomong-ngomong tentang digital marketing ya Pak, tadi Bapak sempat mention. Nah, Bapak tuh kerasa banget sih Pak dari 2022 ya sampai sekarang. Gimana dampak dari adanya teknologi atau internet Pak? Seberapa jauh berdampak ke bisnis Bapak? Pasti banyak. Oh, banyak. Dulu kan saya masih ingat ya waktu saya dulu ngelola kos-kosan. Saya kan dulu mahasiswa itu ngelola sampai 100 pintu ya. Itu saya ke kampus itu semua tembok-tembok atau di mana saya tempel. Ya kan? Sekarang kan nggak gitu lagi. Iya benar. Jadi saya itu makanya merusak lingkungan juga kan, karena saya menghabiskan kertas, merusak dinding orang juga. Nah, itu kan perubahan teknologi. Sekarang nggak perlu, kita cukup punya tim, panjang di IG ya, bisa di WA gitu. Itu jauh sekali perubahan. Tapi kita harus adaptif gitu loh. Jangan kita mempertahankan saya dulu gitu kok bisa gitu ya, nggak bisa. Zaman berubah, hidup dari zamannya kan gitu. Iya benar Pak. Oke, berarti Bapak ini udah ada tim yang support banget ya Pak untuk digital Oh iya, marketing? itu kita harus bangun tim kan. Oke, berarti Bapak juga ini Pak mengoptimalisasikan search engine juga Pak, SEO. Iya. Itu juga. Iya. Biar muncul. Sekarang kan kalau kita galau tanya di Google aja. Oh iya benar. Udah langsung muncul Semua ya, ada di Google kok. Oke, benar. Makanya sekarang itu saya di sekolah juga bilang kita harus 4C untuk ngedidik sekarang. Jadi itu, Pak? Istilahnya critical thinking ya. Anda juga sebagai mahasiswa menurut saya kan harus itu yang dihidupkan. Critical thinking ya. Baru istilahnya itu creative thinking ya. Communication thinking ya, kolaborator thinking gitu ya. Yang lain itu di Google ada. Nggak usah lagi apa itu ini orang begini aja. Ya, Pak, ya? Mahasiswanya langsung keluar. Benar. Tapi apa maksudnya itu? Apa di balik itu? Bagaimana mengkolaborasikan itu? Bagaimana mengkomunikasikan itu? Kan itu yang harus dipelajari. Yang penting proses berpikirnya itu ya, Iya, Pak. Yang pasti nggak sama lah dengan AI. Makanya gitu ya. kalaupun saya sekarang ketemu dosen dia nggak nerima mahasiswa yang kritik, ya dia gagal karena dia nggak ngikutin zaman. Kalau dulu kan memang mahasiswa itu dianggap bandel kalau terlalu banyak bertanya kan. Iya kan? Oh gitu Pak. Iya, saya dulu waktu SD saya masih gini 1, 2, 3, 4 dengerin guru ini. Iya kan? Nggak aktif jadinya Pak ya, nggak proaktif. Nggak sopan itu dulu kalau guru belum ngerti ngomong kita nanya kan. Kalau sekarang kita udah izin Pak. Benar. Udah beda lagi ya. Beda Pak, dong. Oke. Karena memang butuh sih proaktif gitu ya Pak. Iya, Apalagi itu yang harus dibangun critical thinking. Lagi perubahan tuh cepet banget ya Pak. Oh iya, sekarang mana apa? Itu yang namanya sekarang disrupsi itu kan. Iya benar. Anda nggak salah, tapi orang lain yang berubah. Benar-benar. Dakara nggak salah, tapi muncul kafe-kafe lain di sekitar sini yang terus melakukan inovasi. Nah iya benar tuh Pak. Iya kan? Makanya saya bilang ke tim juga gitu. Nggak salah kita Dakara, nggak ada yang korupsi, nggak ada yang itu. Kita sih baik-baik aja, tapi orang lain kan melakukan inovasi. Artinya kita harus melakukan perubahan. Oke. Iya Jadi ke-trigger ya Pak untuk berinovasi terus kan ya. disrupsi itu kan gitu. Benar-benar. Banyak perusahaan besar itu akhirnya dia tumbang ya karena dia nggak melakukan inovasi. Oke. Nah, kalau dari Bapak sendiri ya, tantangan terbesar mungkin selama perjalanan bisnis itu apa sih Pak gitu? Dan gimana cara Bapak mengatasi adanya tantangan atau hambatan dari Ya, mungkin gini lah ya. Sebenarnya tantangannya banyak ya. Oke. Tapi mungkin hal yang nggak bisa dilawan itu kan umur. Ya, saya dulu itu waktu saya masih muda saya tahan mungkin hanya tidur 4 jam, 2 jam. Sekarang kan saya nggak kuat lagi.
Ya makanya saya harus punya tim yang muda-muda, yang lebih ini ya selama saya masih ya istilahnya ini ya kita harus, makanya saya nggak pernah apa yang ada di saya keluarkan aja kan gitu. Kalau dikumpulkan dari semua tantangan itu aja. Umur tuh nggak bisa dilawan. Misalnya daya tahan saya, kekuatan saya gitu ya, kreativitas saya segala macam kan pasti berturun. Tapi nanti itu bisa diimbangi dengan tim yang sudah nambah kan gitu ya. Jadi makanya menurut saya itu ya susah kalau misalnya saya berpikir saya ada karir harus 100 tahun. Ya harus kalau saya temukan orang-orang yang punya visi misi sama untuk 100 tahun kan. Iya benar-benar. Kalau saya nggak menciptakan itu, ya saya kan bentar lagi mungkin berapa tahun lagi sih kan gitu. Iya. Gitu loh kira-kira. Wah menarik nih Pak. Nah selama 20-an tahun lebih ya nih Pak, suka duka Bapak selama menjalankan bisnis apa tuh Pak? Suka dukanya? Pasti banyak ya. Banyak ya? Ya sukanya sih jujur aja ya, lihat tim senang ya, lihat tim happy, lihat tim misalnya bahagia gitu ya. Kita misalnya membantu tim atau membantu orang, dia berhasil apa itu kan suka ya. Bermanfaatan ya. Dukanya justru ya kalau bangun usaha gagal ya. Terus kita misalnya udah deliver sesuatu ke tim, kok nggak nangkap ya? Apa saya yang nggak betul atau mereka yang nggak betul atau ya itu saya sekarang-kadang merenung gitu. Saya harus pakai bahasa apa ya? Biar mereka paham ya? Iya, biar ini paham. Padahal tujuan saya ini gitu loh. Itu kan menjadi pemikiran. Jadi saya makanya sekarang untuk titik tertentu saya nggak mau turun deh. Saya turun misalnya suruh ini deh gitu. Coba kamu yang ngelit, coba kamu yang nyampaikan. Karena itu tadi komunikasikan skill itu gitu. Nggak bisa mungkin dengan bahasa saya, harus bahasa perantara gitu. Deliver message-nya itu penting banget ya Pak. Mungkin message kita betul. Tapi delivernya itu. Tapi delivernya nggak pas. Ya gitu itu maksud saya itu. Saya sering kepikiran itu. Iya apalagi mungkin udah beda generasi beda juga ya Pak ya. Nggak usah jauh-jauh kan kayak anak saya kan karena belum tentu nangkap. Iya benar. Iya kan. Beda karakter juga. Beda karakter ya. Beda. Mungkin yang saya maksud A, yang dimaksudnya yang dia tangkap apa kan gitu. Iya benar. Jadi salah paham. Tapi gitu kan yang paling susah memang merubah orang itu kan karakter. Jadi makanya kayaknya saya nggak cocok kalau yang saya deliver. Di situ juga sebenarnya kita butuh harus ada punya tim kan gitu ya. Nah terakhir nih Pak, closing statement untuk sobat-sobat Dakara TV, gimana supaya mereka tuh bersemangat gitu, apalagi yang mungkin lagi masa-masa yang masih mikir gitu ya Pak untuk bisnis, gimana caranya supaya nggak takut bisnis, atau mungkin yang lagi ngejalanin bisnis terus lagi di tahap yang mungkin down-downnya gitu ya, butuh semangat supaya bisnisnya tetap berlanjut terus seperti Pak Kiman nih. Boleh nih Pak closing statementnya? Ya mungkin kalau closing statementnya saya sampaikan 5 tips bisnis saya aja ya. Jadi apa tuh Pak? Jadi yang pertama menurut saya itu optimalkan kepemilikan. Ya, apa yang Anda miliki sekarang, kalau mahasiswa kan masih punya umur yang muda, tenaga yang banyak ya, istilahnya anggaplah misalnya pemikiran yang cerdas harusnya, punya circle yang bagus, akademisi segala macam ya. Baru yang kedua itu jadilah eksekutor yang handal. Jadi yang eksekutor itu dia harus tahu resiko, tahu mitigasi, ibarat nembak tuh ya harus tepat sasaran, ya kan. Baru yang ketiga itu yang saya itu yang memang harus ulet, pantang menyerah. Jadi coba lagi. Tadi saya sudah ceritakan ya. Kita mungkin nggak bisa ngitung berapa kali anak kecil itu untuk dia istilahnya berdiri lagi setelah dia jatuh kan gitu ya. Baru yang keempat ya menurut saya itu adalah istilahnya itu memilih aman sebelum nyaman. Itu untuk pebisnis. Banyak pebisnis muda belum saatnya punya mobil ya udah punya mobil. Saya dulu punya 5 mobil, saya masih naik motor. Ya, jadi saya pakai mobil itu ya kalau saya lagi ada keluarga aja. Itu saya sekarang susah menemukan anak muda kayak gitu. Nah, jadi saya kadang-kadang kayak anak saya juga saya gila. Kamu bisnisnya belum jauh udah pakai Innova gimana kamu? Lebih nggak besar nanti pengeluaran daripada pendapatanmu saya bilang ya kan. Nah, itu harus dipikirkan ya. Baru yang terakhir itu tadi ilmu Tuhan ilmu penutup. Jadi bisa saja memang Allah lagi kasih ujian ke kita. Tapi yakin aja bahwa ya kan sama kan, misalnya kita dari SD, SMP semua kan dapat ujian. Berarti kan mau naik kelas. Benar. Kita jangan curiga sama Allah gitu, ya kan? Kalau di agama kan ada istilah manjat dawajat daya kan? Betul. Ya, gitu aja menurut saya.
Mbak Eni ya. Semoga Mbak Eni juga sukses ya. Amin. Teman-teman pendengar Dakara TV juga sukses. Amin. Dan jangan lupa subscribe Dakara TV ya, biar naik ininya subscribernya. Bener Pak. Oke. Wah, ini udah bincang panjang banget nih Pak. Istilahnya Ya. kalau di agribis tuh dari hulu ke hilirnya dapet gitu ya. Dari proses gimana ngebangun bisnis sampai tadi marketing, SDM semuanya udah dibahas tuntas. Jadi sayang banget nih kalau sahabat Dakara TV nggak nonton ini sampai habis gitu ya. Karena ini ilmunya daging banget sih Pak kalau kata anak sekarang tuh. Jadi benar-benar subscribe, jangan lupa Dakara TV-nya, terus tonton sampai selesai. Dan kalau teman-teman mungkin yang lagi di sekitaran Bogor gitu ya, mau main-main bisa banget ke Dakara Cafe ya Pak. Ini ada kopinya juga nih yang bisa dibawa pulang juga, jadi bisa dine in, bisa take away juga, jadi lengkap ya Pak ya. Oke, jadi itu aja teman-teman podcast kita pada kali ini. Buat teman-teman yang masih penasaran gimana sih kiat sukses menjadi pebisnis, bisa banget di follow terus IG atau profile semuanya website Dakara Group ya, dan terutama dari YouTube Dakara TV. Dan tentunya saya Aini selaku host pada sesi kali ini pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada Pak Kiman yang udah kasih insight banyak banget nih Pak. So jangan lupa untuk ikutin terus ya guys podcast kita kali ini. See you, bye. Ya, makasih.